kuliah kita. Hari ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Ya, khususnya kita akan membicarakan bagaimana komunikasi yang efektif untuk seorang pemimpin. Ya, nah, bisa dilihat atau tidak ya? Ini screen saya. Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Ya, oke. Ya. Kita mulai ya, kepemimpinan dan organisasi. Sebentar, ini masih ada yang akan bergabung. Nah, kepemimpinan dan organisasi itu merupakan dua konsep mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, jadi seperti dua sisi mata uang. Dalam mata uang itu ada dua sisi yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Nah, seperti halnya juga kepemimpinan dan organisasi. Itu hal yang tidak bisa kita pisahkan, ya. Nah, mengapa gitu ya? Organisasi itu tanpa adanya satu kepemimpinan yang baik, ya, satu kepemimpinan yang efektif, maka kegiatan kelompok itu bisa dikatakan tidak akan terarah, dan pencapaian tujuannya pun juga menjadi sulit, ya, atau lebih sulit. Ya, bukannya tidak bisa dicapai, tetapi menjadi lebih sulit, ya, dan menjadi tidak efektif, ya. Sehingga kepemimpinan itu sangatlah diperlukan bila suatu organisasi itu ingin sukses. Nah, teman-teman bisa melihat ya bagaimana organisasi yang sukses atau perusahaan yang sukses itu tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan yang kuat, ya, leadership yang kuat, leadership yang bagus, ya, leadership yang efektif, ya. Demikian juga kalau kita bicara dalam konteks negara misalnya, ya, negara yang sukses, ya, negara yang berhasil itu juga tidak lepas dari peran pemimpinnya. Jadi bagaimanapun ya peran kepemimpinan di dalam apakah itu organisasi, ya, apakah itu negara, apakah itu wilayah, apakah itu satu daerah, ya, apakah itu perusahaan, maka tidak bisa dilepaskan peran pemimpinnya, ya, peran kepemimpinannya. Nah, apa itu kepemimpinan? Ya, mungkin teman-teman dulu pernah belajar ya sewaktu di waktu di SMA ya, kepemimpinan ya itu berasal dari kata dasar pimpin. Kata pemimpin itu artinya apa? Memimpin berarti atau menuntun. Jadi memimpin itu artinya kita menuntun. Nah, pemimpin berarti harus membimbing atau menuntun, itu ya. Itu satu sifat yang harus melekat. Ya, kita ini memimpin, ya. Di situ berarti kita harus mau untuk membimbing atau menuntun anggota kita, gitu ya. Atau mengarahkan, ya. Nah, apa perbedaan kepemimpinan dan manajemen, ya? Nah, kalau kepemimpinan itu mengarah kepada kemampuan individu, ya, kemampuan seseorang, ya, kemampuan teman-teman secara individu, mampu nggak memimpin atau mengarahkan, ya, mengarahkan orang lain. Nah, sebelum mengarahkan orang lain, ya kita juga harus mampu untuk mengarahkan diri kita sendiri dulu, ya, mampu nggak kita memimpin diri kita. Ya, memang memimpin orang lain itu juga susah ya. Tetapi lebih susah lagi adalah memimpin diri
sendiri, ya kan? Ya enggak? Ketek. Ada yang merasa kesulitan enggak? Memimpin diri sendiri. Pak, ini kalau WhatsApp bisa Ya, diulang teman-teman harus bangun pagi. Susah enggak untuk dari memimpin sini, diri Mbak? sendiri? Bisa. Atau mengerjakan tugas tepat waktu? Ya, kadang kita masih sulit ya untuk memimpin diri sendiri. Saya pun masih sulit memimpin diri sendiri. Rasa malas, ya, rasa ingin menunda-nunda waktu itu terus saja, ya. Tetapi disinilah peran kita untuk memimpin diri kita sendiri supaya kita melawan rasa yang malas tadi. Rasa Ya. pernah ada. Ini siapa yang nyanyi-nyanyi? Kalau mau nyanyi-nyanyi, nggak usah ikut kuliah aja. Atau mau menggantikan saya? Silakan. Siapa tadi? Silakan menggantikan saya untuk mengajar siang hari ini. Saya malah enak gitu ya. Udah panas-panas, ya. Badan berasa kurang sehat, ya. Saya paksakan untuk mengajar, tapi kalau teman-teman tidak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Bagi saya malah enak gitu kan. Atau mengganti saya mengajar, jadi fair gitu. Ya. Nah, kepemimpinan merupakan kualitas hubungan ya atau interaksi antara si pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu. Ya. Nah, definisi kepemimpinan itu juga berbeda-beda ya. Ada beberapa ahli yang mengatakan atau mendefinisikan mengenai kepemimpinan tersebut, ya. Nah, menurut Kripin, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memperoleh konsensus, ya, atau keikatan pada sasaran bersama, melampaui syarat-syarat organisasi, gitu ya. Kemudian menurut Miftah Toha, ini salah satu ahli organisasi dari Untas Gajah Mada, kepemimpinan itu merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi orang lain, perorangan ataupun kelompok. Kemudian kepemimpinan juga kesanggupan mempengaruhi orang lain dalam satu arah tertentu, ya. Kemudian keterampilan seorang pemimpin, ya. Apa ciri-ciri atau keterampilan yang harus dipenuhi ya oleh seorang pemimpin? Pertama adalah keterampilan teknis, ya. Meskipun nanti membacanya ini sebaiknya dari bawah ya, dari conceptual skill dulu, ya, kemudian human skill, baru kemudian keterampilan teknis, ya. Keterampilan teknis, misalnya seseorang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam setiap jenis proses atau teknis, ya, teknik tertentu. Kemudian keterampilan insani atau human skill, ya, human relation skill, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, ya. Nah, ini nggak semua orang memiliki kemampuan human skill. Meskipun dia orang yang sangat pandai ya secara akademik gitu ya, belum tentu dia memiliki keterampilan untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi memang ini kecerdasan tersendiri yang tentunya juga harus diasah. Ya. Nah, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya, teman-teman kan udah belajar tentang komunikasi interpersonal sudah? Sudah, Bu. Sudah, ya. Lalu apa lagi? Komunikasi organisasi ya sekarang ini ya kita pelajari. Lalu psikologi komunikasi sudah belajar belum? Sudah, Bu, di semester 1. Nah, di situ apa yang penting? Misalnya dalam psikologi komunikasi itu ada konsep empati kan? Bagaimana kita memahami
orang lain, ya seolah-olah kita berada dalam posisi orang lain tersebut. Nah, itu kan kemampuan untuk berempati. Nah, itu tidak semua orang memiliki, gitu ya. Nah, sebagai seorang pemimpin, kemampuan untuk melakukan empati atau berempati pada orang lain ini menjadi penting. Karena apa? Dalam kepemimpinan, dalam memimpin, kita akan lebih banyak mendengarkan. Ya. Kita juga akan banyak berbicara pasti, tetapi yang paling penting kita juga akan lebih banyak mendengarkan, ya, karena mendengarkan itu nanti akan menjadi dasar, menjadi bahan yang akan kita olah untuk menjadi atau sebagai kebijakan-kebijakan yang akan kita keluarkan, ya. Jadi keterampilan pemimpin yang sangat penting dan harus selalu diasah adalah keterampilan untuk mendengarkan. Ya. Nah, kalau teman-teman tidak pernah mau mendengarkan anak buahnya, tidak pernah tidak pernah melibatkan mereka ya dalam proses pengambilan keputusan, ataupun tidak mau menerima kritik atau tidak mau menerima saran dari bawahan atau anak buahnya atau teamwork-nya, berarti dia bukanlah seorang pemimpin yang baik. Ya, dia bukan seorang leader yang efektif, ya, karena leader yang baik itu ya harus mau dan harus mampu untuk mendengarkan. Ya. Jadi pengambilan keputusan itu harus dilihat juga secara luas, ya. Nanti dampaknya itu seperti apa, gitu. Tidak bisa kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri atau hanya untuk segelintir orang atau hanya untuk kepentingan tertentu, ya, dengan mengabaikan kepentingan atau kemaslahatan umat yang lebih banyak misalnya. Nah, itu betul-betul nanti kita di sini diuji gitu ya, apakah keputusan kita yang kita tempuh ini betul-betul keputusan yang bijak atau tidak gitu ya. Nah, apalagi dalam konteks COVID gitu ya, sangat sulit sekali untuk mengambil keputusan ya. Pemerintah ini bukannya dia tidak dalam keadaan atau kondisi yang sangat sulit dalam mengambil satu keputusan, ya. Untuk melockdown sebuah daerah atau wilayah itu nyaris tidak mungkin akan dilakukan, ya kan? Karena apa? Konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan itu sangatlah tinggi antara satu daerah dengan daerah yang lain, ya, dalam bentuk distribusi barang, distribusi orang, ya, pergerakan itu sangat susah sekali gitu ya. Kalau kita melockdown daerah, belum tentu itu juga menjadi salah satu kebijakan yang efektif misalnya. Ya kan? Banyak negara yang melakukan lockdown tetapi tidak siap ya dengan sumber daya yang ada, sumber keuangan yang ada. Justru yang terjadi malah justru kekacauan di mana-mana karena tidak semua orang itu punya penghasilan tetap ya. Ada pekerja-pekerja harian yang tiap hari harus menyusuri dari jalan ke jalan ya, kalau nggak gitu dia nggak dapat uang sama sekali misalnya. Beda dengan pegawai yang punya gaji tetap misalnya. Sehingga keputusan untuk melakukan lockdown itu harus betul-betul dipertimbangkan dari berbagai aspek. Sehingga yang muncul sekarang ini adalah pembatasan ya sosial berskala besar, tapi bukan lockdown total gitu ya. Jadi pembatasan sosial ya, social restriction. Misalnya toko itu harus tutup jam 8 malam misalnya ya. Tetapi kalau totally lockdown saya kira itu justru menjadi kebijakan yang justru menjadi kurang efektif ya untuk konteks Indonesia. Ya, beda mungkin dengan negara maju. Cina misalnya, kenapa bisa lockdown, Bu? Ya, bayangkan aja ya untuk melockdown kota Wuhan, satu kota yang ada di Cina, itu pemerintahnya mengeluarkan berapa miliar dolar misalnya. Dan bisa
jangan dibayangkan ya, produk domestik brutonya Cina, ya anggarannya Cina itu dia 1000 kali lipat gitu ya daripada anggaran apa income atau pemasukannya di Indonesia gitu. Jadi kenapa bisa melockdown ya karena negaranya sangat kuat gitu ya secara ekonomi, dia bisa memberi makan warganya 3 kali sehari tanpa berhenti ya selama kurun waktu tertentu ya, terpenuhi semuanya ya. Nah, itu miliaran atau mungkin triliunan rupiah ya untuk dilakukan untuk sekali lockdown. Bayangkan kalau kita berkali-kali lockdown lalu seperti apa ya. Sehingga di sini misalnya pemerintah memilih jalan tengah gitu ya. Kita tidak lockdown tapi tolonglah prokes itu dipenuhi betul-betul gitu kan supaya tidak ada kerumunan dan lain sebagainya ya. Nah, itu pengambilan keputusan yang tidak mudah ya di tengah kepanikan massa ya kan, apalagi sekarang kasusnya mulai lagi banyak, ada varian yang baru lagi dan lain sebagainya. Di satu sisi vaksinasi juga harus tetap berjalan gitu ya kan. Sekarang ini baru 10% dari seluruh penduduk gitu ya. Nah, ini harus dikejar gitu ya, harus dikejar yang belum vaksinasi ini ya. Karena vaksin menjadi salah satu cara ya kita untuk mencegah dari virus seperti itu ya. Jadi mengambil keputusan itu memang tidak mudah. Nah, tetapi bukan tidak mungkin. Caranya gimana ya? Kita harus mau mendengarkan banyak orang, mau mendengarkan staf kita, mau mendengarkan tim kita, mau mendengarkan tim ahli kita, mendengarkan dokter-dokter, ya, mendengarkan ahli kesehatan masyarakat supaya keputusan yang diambil itu betul-betul keputusan yang efektif, gitu ya. Tidak menimbulkan dampak sosial yang justru meresahkan. Ya. Nah, ciri utama yang mempengaruhi kepemimpinan adalah pertama kecerdasan, ya, intelligence. Tetapi tidak juga harus secerdas Albert Einstein, ya. Tidak harus begitu juga. Yang penting ya cerdas, ya, punya kecerdasan ya memadai. Kedewasaan sosial dan hubungan sosial yang luas. Nah, ini termasuk, ini kan penting ya, kedewasaan sosial ini, terutama nanti kaitannya dengan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan tuh merefleksikan dia adalah seseorang yang dewasa ya dalam mengambil keputusan. Ya. Tidak didorong atas ego pribadi dan lain sebagainya. Ya. Berikutnya adalah motivasi diri dan dorongan untuk berprestasi. Nah, pemimpin tuh ya harusnya bisa memotivasi diri, pada akhirnya dia bisa memotivasi orang lain. Bukan berarti dia juga tidak perlu motivasi ya. Pemimpin juga tetap perlu dimotivasi juga ya dari sekelilingnya ya. Dan dorongan untuk berprestasi ya. Lalu sikap-sikap hubungan manusiawi. Nah, dalam dunia pewayangan dijumpai ajaran tentang sifat-sifat kepemimpinan, yaitu asta brata. Ya. Nah, bagaimana ajaran local wisdom dari wayang itu ya? Pertama adalah pemimpin itu harus punya watak matahari. Matahari itu memiliki sifat panas, penuh energi, dan memberi sarana hidup. Ya, nah bagaimana kita punya watak matahari. Berikutnya adalah watak bulan. Bulan tuh seperti apa? Bulan tuh wujudnya indah yang menerangi dalam kegelapan. Pemimpin juga harus berfungsi laksana bulan, yaitu dapat menyenangkan dan memberikan terang dalam kegelapan. Ya.
Lalu watak bintang. Bintang tuh mempunyai bentuk yang indah dan menjadi hiasan di waktu malam yang sunyi, serta menjadi pedoman bagi mereka yang kehilangan arah. Pemimpin harus juga menjadi contoh teladan dan pedoman bagi anak buahnya. Ya. Lalu watak angin. Ya, memiliki angin itu kan memiliki sifat mengisi ruang yang kosong, ya, sehingga pemimpin melakukan tindakan yang teliti, cermat dan turun ke lapangan, menyelami kehidupan anak buahnya. Watak mendung, mendung memiliki sifat yang menakutkan, tetapi sesudah menjadi air hujan dapat menghidupkan segala sesuatu yang tumbuh. Pemimpin harus dapat berfungsi, harus dapat berwibawa, tetapi dalam tindakannya harus bermanfaat bagi anak buahnya. Itu ya. Lalu watak api. Nah, api itu seperti apa? Ya, dia memiliki sifat tegak dan sanggup untuk membakar apa saja yang bersentuhan dengannya. Nah, di sini pemimpin juga harus bertindak adil, memiliki prinsip, tetap tegak dan tegas. Lalu watak samudra, samudra memiliki sifat luas, rata, ya, pemimpin harus berfungsi laksana samudra, yaitu berpandangan luas, rata, sanggup menerima persoalan dan tidak boleh membenci terhadap seseorang. Ya. Berikutnya adalah watak bumi. Ya, bumi itu memiliki sifat sentosa dan suci. Artinya pemimpin harus dapat berfungsi laksana bumi, yaitu sentosa budinya dan jujur. Ya. Berikutnya juga ada satu ajaran, satu konsep, ya, yang namanya 9C atau 9C. Ya. Yang pertama adalah kesadaran, C. C pertama, consciousness, ya. Conscious itu kan sadar, gitu ya. Harus memiliki fakta-fakta pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Kedua adalah C yang kedua adalah coherence, yaitu kemampuan untuk mengait-ngaitkan. Yaitu pemimpin tidak cukup hanya memiliki pengetahuan saja, tetapi dia mampu menghubungkan berbagai cabang ilmu yang diperlukan bagi jabatannya. Ya. Kemantapan, konstansi, ya, yaitu kebertetapan atau kekukuhan, kecenderungan dalam kelompok, ya, punya kekukuhan, tidak meliuk ke sana, meliuk ke sini, ya, dia harus mantap jiwa, ya. Tetapi mantap ini juga mantap yang didasari atas data-data dan fakta yang akurat gitu ya, nggak asal-asalan gitu ya. Nggak asal-asalan ya, dia harus punya prinsip, tetapi prinsip itu juga didukung dengan data yang matang, jadi nggak asal gitu ya. Lalu keteguhan, ketetapan hati, tekad dan keyakinan, pemimpin dan cita-cita, gambaran atau citra, kebijakan dan prinsip-prinsip, ya. Berikutnya adalah C5 atau creativeness, atau disebut juga dengan kreativitas. Ya, pengetahuan dan kemantapan tekad dapat diterapkan dalam kondisi di masa yang akan datang. Keseksamaan atau kecermatan, ya. Pemimpin harus seksama mengambil inisiatif dan menyimak secara hati-hati serta penuh perhatian tentang pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah keberanian, ya, satu kekuatan moral untuk bertindak. Seorang pemimpin secara terus-menerus berhadapan dengan orang dan berbagai situasi di mana dia harus berbuat sesuatu. Ya. Berikutnya adalah daya pemikat, ya. Gaya yang menarik, ya, sesuatu yang menarik, misalnya gaya berpidato, gaya penampilan,
ya. Bentuk atau potongan fisik juga itu bisa juga ya menjadi daya tarik seorang pemimpin. Lalu kepintaran atau kepandaian, cleverness, yaitu memiliki pengetahuan tentang prosedur, karakter manusia, kemudian juga memanfaatkan sumber daya yang tepat untuk mengatasi berbagai kesulitan. Ya. Nah, seorang pemimpin juga dituntut untuk ini, ya, memiliki the human side of organizations, ya. Seperti apa? Kemampuan untuk memecahkan persoalan secara kreatif. Kesanggupan berkomunikasi dan mendengarkan. Hasrat yang kuat untuk mencapai sesuatu, ya. Lalu banyak kepentingan dan sosiabilitas. Kemudian sikap-sikap positif dan tulus terhadap karyawan. Kepercayaan diri, kegairahan, disiplin diri, tata krama dan kemantapan emosional, ya. Nah, sudahkah teman-teman punya sifat-sifat seorang pemimpin? Ya. Nah, itu kita yang bisa menilai diri kita sendiri. Apakah kita sudah memiliki watak-watak seperti seorang pemimpin atau belum? Kalau belum, ya kita harus belajar, ya. Pemimpin itu tidak dilahirkan. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin, tapi dia ditempa oleh banyak keadaan, ya kan? Coba kalau kita lihat pemimpin-pemimpin besar dunia, Bung Karno misalnya, dia ditempa oleh berbagai keadaan, kan? Usia 20 tahun dia sudah dipenjara oleh Belanda karena dia dia berpidato, ya, dan pidatonya itu banyak mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Nah, karena dianggap membahayakan, dia dipenjara. Ya, dan penjaranya jangan dibayangkan penjara yang ber-AC, enggak, ya. Bung Karno harus tidur di lantai, ya, yang hanya 1,5 kali 1 meter, ya. Di situ dia kedinginan, ya. Tidur pun mungkin tidak pernah nyenyak, ya. Tetapi dari situlah dia tertempa untuk menjadi seorang pemimpin besar, ya kan? Kondisi yang seperti itu yang mungkin kita tidak sanggup untuk membayangkan bagaimana kita akan tidur tanpa alas satupun, gitu ya. Harus tidur, apakah kita bisa, ya, menjalani hal-hal yang dijalani oleh Bung Karno pada saat itu, gitu ya. Tetapi Bung Karno mampu, ya, mengatasi itu semua. Mengatasi kesulitan-kesulitan itu sehingga dia menjadi seorang pemimpin besar dan juga ide-idenya yang brilian misalnya. Nah, ini yang watak-watak seperti yang kita warisi, gitu ya. Jangan hanya wah tapi kan dia istrinya banyak, Bu. Ya, semua orang di dunia itu pasti punya kelemahan. Ya kan? Kita pun punya banyak kelemahan. Ya, jangan dilihat dari sisi beliau yang kebetulan lemah pada hal itu, gitu ya, tetapi banyak sekali karya besar beliau yang harus kita warisi. Nah, ini kadang-kadang netizen negara berflower plus 062 nih, ya, asal kalau ngomong, gitu kan. Padahal untuk memiliki karya besar seperti Bung Karno tidak semua orang bisa, ya kan? Menjadi negarawan seperti beliau belum tentu. Ya, dari ribuan orang, jutaan orang yang ada sekarang ini belum tentu bisa menyaingi karya-karya besar Bung Karno. Karena dia berhasil untuk membuat pledoi, ya, pidato untuk membela dirinya pada saat dia didakwa oleh Belanda,
Ya, dan pidato itu betul-betul ditulis original dari pemikiran-pemikirannya. Nah, ini kan luar biasa gitu ya. Jangan hanya yang dilihat kan istrinya banyak. Ya, tiap orang pasti punya kelemahan lah ya. Yang ngomong gitu tuh belum tentu juga hidupnya sempurna gitu ya. Jadi jangan asal kita memberikan komentar pada orang lain gitu ya. Apalagi itu adalah founding father gitu ya. Ya ini seringkali netizen tuh negara berpelopor tuh emang ngawur kalau ngomong gitu ya, karena dia nggak baca sejarah. Ya, nah berikutnya adalah gaya kepemimpinan. Ya, norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain, ya, seperti yang ia lihat. Ya. Lalu juga ada yang bersifat otoriter. Ya, gaya kepemimpinan ada macam-macam. Gaya otoriter, misalnya dalam menentukan kebijakan itu dia tanpa berkonsultasi atau memastikan memastikan persetujuan dari anggotanya, gitu, ya. Nah, ini kan bahaya juga gitu ya kalau kita melakukan sesuatu berkeputusan, apalagi itu keputusan besar yang sangat memiliki dampak ya bagi organisasi secara luas gitu ya, tetapi tidak dikonsultasikan atau tidak dibicarakan dulu ya. Nah, ini juga sangat berbahaya gitu ya. Berikutnya adalah teknik atau langkah-langkah kegiatan yang didikte setiap atasan. Nah, ini juga ya. Kemudian juga meminimumkan komunikasi antar kelompok sehingga peran pemimpin jadi lebih penting. Nah, ini gaya otoriter ya. Ini kok baru ada yang masuk sekarang ini, kenapa? Kan kita kelasnya udah jam 1 toh? Kenapa masih ada yang terlambat? Tadi kemana? Oh, maaf Bu, tadi saya baru masuk karena tadi habis mati lampu ya Bu, jeglek rumahnya. Jadi wifi-nya mati. Matinya dari tadi? Barusan banget Bu, sekarang udah hidup lagi Bu. Tadi jeglek ya. Sepertinya karena saya sudah woro-woro dari pagi tadi gitu ya, bahwa kita mulai pukul 13, ya kan? Lalu seorang pemimpin, ya gaya demokratik atau partisipatorik, ya. Ini kalau dosen lain udah nggak mau ini admit anak-anak yang terlambat ini udah nggak mau gitu, ya kan? Coba kalau kamu lihat dosen lain apa mau mereka? Ada yang nggak mau kan? Nah ini, ya. Tapi seperti saya ya masih toleran lah, masih memahami mungkin tadi sinyalnya susah atau ya ini memang karena gini saya melihatnya karena ini kuliah online yang sangat bergantung pada sinyal gitu kan. Saya berbaik sangka aja gitu. Tapi kalau dosen lain lambat 40 menit itu sudah nggak mau lagi dia. Ya. Jangankan terlambat 40 menit, terlambat 15 menit aja udah nggak mau kan. Banyak dosen yang kayak gitu. Coba lihat tuh dosen yang lain. Ya. Tapi saya masih memberikan ya kenapa ini? Raise hand. Ada yang raise hand nih, kenapa Mas? Mohon maaf Bu, tadi tahunya di kelas G itu sesuai dengan jadwal yang di my class. Jadwalnya kan jam berapa? 1.40 Bu. Oh iya, tapi kan saya tadi di grup sudah woro-woro ya. Belum? Belum Bu. Cuma share link. Iya, share link dan saya sudah buka gitu ya. Ya oke lah, nggak apa-apa. Karena kalau 13.45 saya juga terlalu siang ya.
Oke lah, nggak apa-apa. Mungkin karena tadi saya juga nggak mengatakan ya jam 1 gitu ya. Oke, berarti salah Ya, saya Bu. tadi. Ya. Oke, nggak apa-apa. Saya pikir jam 13.10 ya. Biasanya kalau habis luhuran itu jam 13.10. Kalau 13.45 saya kira ya terlalu siang ya. Ya udah nggak apa-apa. Tadi saya juga nggak mengatakan kita mulai jam 1 gitu ya. Harusnya saya mengatakan seperti itu. Nah, seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan itu juga melibatkan anggota kelompok untuk dimintai masukan-masukan. Ya. Pemimpin demokrasi memberikan stimuli kepada anggota kelompok agar timbul pengarahan diri sendiri dan aktualisasi diri, gitu ya. Nah, gaya kepemimpinan yang lain adalah laissez-faire, ya, atau lepas kendali. Ini adalah memberikan kebebasan yang penuh kepada keputusan kelompok atau individu dengan partisipasi minimal dari pemimpin. Ya. Kemudian sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin untuk penentuan tugas. Ya. Nah, komunikasi kepemimpinan. Ya. Nah, oke, yang gaya kepemimpinan ini kira-kira yang mana yang akan kita pilih? Otoriter, demokratik, atau laissez-faire? Seperti apa teman-teman kalau memimpin nantinya? Lebih ke otoriter atau lebih ke demokratik? Mana yang akan dipilih? Demokratik, Bu, sesuai ini. Demokratik sesuai Ya. Indonesia. Kalau anggotanya mampu untuk dilibatkan, demokratik akan kita pilih, gitu kan? Ya enggak? Tapi kalau anggota kita belum mampu, ya kan, memutuskan, atau mereka kita pandang tidak mampu untuk memutuskan karena ada beberapa hal, ya. Kemungkinan adalah mungkin karena keterbatasan pendidikan, keterbatasan pengalaman, ya kan, keterbatasan kemampuan dan lain sebagainya. Ya, bukan berarti otoriter ini juga tidak kita pilih gitu ya. Kadang kita juga perlu untuk otoriter gitu. Tergantung siapa sih yang akan kita hadapi sebetulnya. Jadi menurut saya tiga-tiganya itu bisa jadi akan kita terapkan ya secara ya kita melihat dari situasi dan kondisi yang kita hadapi gitu. Bukan berarti otoriter itu tidak baik ya. Tergantung juga ya kapan kita akan menjadi otoriter ya, ketika anggota kita, bawahan kita, anak buah kita tidak mampu untuk melakukan atau kita libatkan misalnya. Karena ada keterbatasan dari mereka. Mungkin ada keterbatasan pendidikan misalnya atau pengalaman ya. Tetapi kalau yang kita pimpin tuh wong pinter-pinter gitu ya, seharusnya partisipatorik lebih sesuai kan. Orang pinter-pinter, orang yang bisa diajak bicara, orang yang mampu untuk kita libatkan dia untuk menjadi mengambil keputusan gitu ya. Mungkin demokratik atau partisipatorik itu lebih pas. Itu kan?
Ya, jadi gaya ini bisa jadi unsur-unsur dari otoriter, unsur dari demokratik, unsur dari laissez-faire. Ini bisa jadi akan mewarnai di setiap kepemimpinan yang kita lakukan gitu. Ya. Oke, kemudian kembali ke sini ya, teman-teman mana yang sudah punya kemampuan ini, mana yang belum? Mungkin banyak yang belum, Bu. Ya, yang belum yang mana? Teman-teman udah pernah memimpin belum? Belum pernah, Bu. Apa? Cuman jadi ketua kelas, Memimpin Bu. apa? Ya? Paling cuman jadi ketua kelas. Ya, itu kan memimpin juga ya. Ketua kelas yang bijak, ya dia harus bisa mendengarkan atau berkomunikasi juga dengan anggotanya, gitu kan? Dia harus mampu menjadi penengah, misalnya terjadi konflik atau terjadi apa gitu ya. Nah, bisa jadi kan? Dia juga itu juga latihan ya menjadi seorang pemimpin itu. Ya. Nah, apakah kita punya sikap positif dan tulus terhadap orang lain itu juga seorang pemimpin tuh harus punya dasar seperti itu gitu ya. Kalau kita masih kurang tulus pada orang lain ya, karena sebetulnya kepemimpinan itu kan berinteraksi ya, dia seni berinteraksi, dia seni apa kalau orang Jawa tuh bilang ngemong gitu ya. Dan berinteraksi pada orang lain itu harus dilandasi dengan sikap yang tulus ya. Tetapi kalau kita masih punya rasa benci, rasa iri pada orang lain, ya, kemudian like and dislike misalnya, tahu nggak like and dislike? Rasa suka terhadap seseorang atau sekelompok anggota, sedangkan anggota lain kita anggap dia orang yang dislike, ya, pihak lain itu adalah dislike. Kita nggak menyukai gitu ya. Nah itu juga nggak boleh gitu ya kalau nuansa like and dislike di dalam sebuah organisasi itu masih mendominasi, bisa jadi ya organisasi itu juga tidak akan bisa punya iklim komunikasi yang baik gitu. Nah pemimpin harus berada di tengah-tengah, harus bisa ngomong semuanya gitu ya, dari yang paling tua ya sampai paling junior. Nah, dalam falsafah Jawa juga dikenal wongke. Wongke itu ya memanusiakan orang lain itu menjadi sangat penting. Ya. Memanusiakan orang lain, memanusiakan staf kita, ya jangan membeda-bedakan. Ya, hanya karena mungkin dia maaf misalnya bahwa dia hanya tukang bersih-bersih gitu ya di ruang kita, lalu kita tidak menghormati, nggak boleh gitu ya. Bagaimanapun ya dia adalah karyawan yang juga harus kita hormati, ya kan? Tidak boleh kita dia kan cuman ini kerjaannya, nggak boleh begitu, ya. Itu namanya ngewongke, jadi menghormati orang lain tanpa memandang siapapun dia, gitu ya. Jangan hanya karena pangkatnya ataupun kedudukannya tidak lebih rendah dari kepada kita, kemudian kita tidak menghormati dia, jangan. Ya. Nah itu prinsip ngewongke dalam local wisdom Jawa itu ada konsep itu gitu ya. Lalu juga tolerance kan, tolerance. Bagaimana kita mengembangkan satu toleransi. Jangan sikap mengkotak-kotakkan ya sara misalnya itu nggak boleh ya dalam pemimpin. Ya. Oke, terus kepercayaan diri.
ya, kegairahan, disiplin diri. Nah, teman-teman bisa mengukur ya diri sendiri itu seperti apa. Ya, apakah teman-teman sudah punya sikap seperti halnya seorang pemimpin, ya kan? Karena dimanapun atau kapanpun, pada dasarnya kita adalah pemimpin. At least kita adalah memimpin diri kita sendiri, gitu ya. Nah, teman-teman menjadi seorang ahli broadcast itu juga dia seorang pemimpin, gitu ya. Menjadi ahli iklan dia juga seorang pemimpin, gitu ya. Menjadi seorang PR itu juga seorang pemimpin. Ya. Bukan berarti wah saya besok broadcast kok Bu ya. Broadcast itu apa lagi itu ya. Teman-teman akan menjadi seorang director, seorang sutradara. Seorang sutradara itu juga seorang pemimpin dia. Ya kan, dia harus bekerja sama dengan timnya, dia harus berkomunikasi dengan banyak orang, dia harus berkomunikasi dengan anak buahnya. Ya kan? Harus berkomunikasi dengan artis, dia berkomunikasi juga dengan pihak lain yang akan memasarkan film tersebut, ya semua orang dia akan terlibat ya dengan hubungan dengan banyak orang, gitu ya, hubungan dengan orang lain. Nah, bagaimana kalau dia tidak punya sifat-sifat kepemimpinan? Ya, jadi tidak memandang apapun siapapun kita, ya kita harus punya sifat-sifat kepemimpinan ini. Gitu ya. Kalau teman-teman sering mengeluh ya, mungkin ya sering mengeluh, tiap hari mengeluh, ya kan? Banyak tugas lah, banyak ini, banyak itu ya. Nah, itu coba kita lihat kembali gitu ya. Itu berarti kita belum siap gitu ya untuk memimpin diri kita sendiri, gitu ya. Nah, komunikasi kepemimpinan ya menjadi bagian yang sangat penting pada saat kita memimpin. Komunikasi merupakan bagian terpenting yang perlu mendapat perhatian ekstra pada saat kita mempengaruhi orang lain. Ya. Aktivitas penyampaian pesan, informasi, dan tugas melalui media tertentu, ya, yang dilakukan oleh seorang pimpinan kepada bawahannya. Ya. Selanjutnya, pada komunikasi kepemimpinan, maka yang penting adalah aspek-aspek ini. Ya. Apa tujuan? Apa tugas serta tujuan dari organisasi tersebut? Ya. Lalu kapan tujuan itu harus dicapai? Berikutnya adalah bagaimana tujuan itu harus dicapai, ya, how we achieve that goal, ya. Bagaimana tujuan tadi harus dicapai atau visi tadi harus dicapai, ya, gimana caranya? Siapa saja yang bertanggung jawab pada setiap hierarkis. Nah, ini kan fungsi koordinasi komunikasi itu harus tetap berjalan, ya. Apa sebab tujuan itu harus dicapai? Nah, ini fungsi penting dari komunikasi kepemimpinan, gitu ya. Sehingga kalau pemimpin itu nggak pernah membicarakan tentang visi, ya, tidak pernah mendiskusikan tentang bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut, mencapai visi tersebut caranya bagaimana, strateginya dan lain sebagainya, ya bisa jadi komunikasi kepemimpinannya dipertanyakan, gitu ya. Karena sebetulnya inilah tugas penting seorang pemimpin. Ya, bagaimana untuk mengomunikasikan visi tersebut dan memastikan bagaimana tujuan itu harus dicapai. Ya. Berikutnya adalah membangun komunikasi yang sukses. Nah, bagaimana caranya? Pertama adalah jadikan komunikasi sebagai prioritas utama. Nah, kita dulu sudah banyak berdiskusi bagaimana pentingnya komunikasi organisasi dalam organisasi. Seperti apa?
Bagaimana pentingnya komunikasi organisasi itu? Sepenting apa sih sebetulnya? Coba teman-teman ada ide nggak? Ada pendapat nggak tentang ini? Kenapa komunikasi itu menjadi penting bagi sebuah organisasi? Dulu kita kan membayangkan gitu ya bahwa organisasi itu sebagai sebuah sistem, kan? Ya nggak? Dulu teman-teman kan kita diskusinya kan begitu ya. Nah, sistem itu kan bagian-bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain, ya nggak? Jadi kalau teman-teman ingin lihat seperti apa sistem itu bekerja, lihat aja tubuh kita. Tubuh kita itu adalah satu contoh sistem yang paling sempurna. Bagaimana satu bagian antara satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Ya kan? Dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Kan nggak mungkin jantung jalan sendiri, hati jalan sendiri. Ya toh, tapi semuanya adalah berhubungan satu dengan yang lain. Satu sakit ya semuanya sakit gitu kan. Nah, komunikasi adalah kita ibaratkan adalah blood system, ya, sistem peredaran darah dalam tubuh kita yang menghubungkan satu organ dengan yang lain, mensuplai oksigen, mensuplai yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup atau manusia dalam sistem organnya. Nah, bayangkan kalau sistem peredaran darah, blood system ini damage gitu ya, dia mengalami hambatan, bagaimana? Lalu apa yang terjadi? Tubuh menjadi lemah, lemas, ya kan, sakit semuanya, ya enggak? Karena blood systemnya tidak beres. Nah, seperti halnya adalah seperti itulah fungsi komunikasi, ya, di dalam organisasi. Kebayang kan? Kalau nggak ada komunikasi, terus gimana? Antara satu dengan yang lain, bagian satu dengan yang lain itu bagaimana akan berkoordinasi dan berfungsi sebagaimana layaknya sebuah organ yang dia akan berkontribusi gitu ya terhadap kehidupan kita. Nah, seperti itu kita bayangkan. Ya, organisasi tanpa komunikasi juga seperti sistem organ tadi, ya, tubuh kita tanpa peredaran darah, ya. Jadi sangat penting, ya. Ciptakan lingkungan yang reseptif terhadap komunikasi, terbukalah terhadap orang lain, ya. Kemudian karyawan juga harus dilibatkan dalam semua proses. Nah, ini ya tadi harus pelan-pelan ya, pelan-pelan, tetapi harus kalau bisa ya semuanya kita libatkan ya. Lalu tim kerja juga sangat penting. Karyawan juga harus diperlakukan sebagai individu-individu ya. Nah, ini teori apa ini? Bagaimana pentingnya aspek psikologis dalam organisasi? Pendekatan human relation kan ya. Dulu kan ada teori human relations ya kan. Yang menambahkan pada teori klasik ya. Kalau teori klasik itu lebih memandang organisasi sebagai sistem yang kaku kan, mekanis. Ya, formal organizations. Nah, itu nggak sesuai lagi kalau itu diterapkan secara saklek ya, tetapi harus juga melihat bahwa dalam organisasi manusia itu perlu ada satu pendekatan ya psikologis ya, apa sih kebutuhan mereka gitu ya, apa keperluan mereka. Karyawan itu sebetulnya pinginnya kalau biar lebih optimum bekerjanya atau maksimal kinerjanya itu apa yang mereka perlukan, itu kan? Ya, nah itu pendekatan human
relations approach, ya. Pekerjaan yang bagus juga harus didorong, dihargai dan diberi rangsangan, sehingga perlu ada misalnya bonus, ya kan, penghargaan, ya. Dan bukan harus selalu dalam bentuk uang, ya. Kita mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu, itu sudah satu yang luar biasa, gitu ya. Ada satu dorongan, wah saya dipuji tadi oleh Pak Rektor misalnya pekerjaan saya. Nah ini memberikan motivasi yang luar biasa, ya. Jadi memuji bawahan tuh ya hal yang sah-sah saja gitu dan harus justru dilakukan, ya. Yang penting pujian itu ikhlas. Nah ini mulai dengan pujian yang ikhlas. Kemudian dalam menunjukkan kesalahan orang lakukan secara tidak langsung. Nah bisa nggak? Bukan ke orangnya gitu ya, tetapi ke pekerjaannya dan tidak harus menunjuk hidung gitu ya. Oh kamu gini-gini, nggak harus. Ya, misalnya dalam forum ya kita sampaikan aja secara umum ini sebaiknya begini gitu ya. Kita nggak menyalahkan, kita nggak berusaha untuk jangan menunjuk nama atau menunjuk hidung orang lain gitu ya. Ya secara umum aja. Ini kan bisa kesalahan ini bisa saja dilakukan juga oleh yang lain gitu ya. Kemudian juga berbicara tentang kesalahan Anda sebelum menyalahkan orang lain. Kemudian usahakan jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Puji kebaikan yang ada dari pendapat orang lain. Bagaimana kecilnya dan gunakan perbandingan yang baik. Ya, berikan saran untuk mempertahankan reputasi yang baik dan dorong untuk mengubah yang salah. Nah, ini memang jadi pemimpin tuh nggak mudah ya. Bersikap bahwa kesalahan yang dilakukan itu bisa diperbaiki. Jadi memang ya jadi pemimpin tuh nggak mudah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan. Karena kepemimpinan ini bisa kita pelajari dan kita praktekkan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Saya Hanif dari kelas G. Gimana Hanif? Kan kayak tipe memimpin itu kan tadi ada dikatakan demokratis, itu partisipatif ya. Terus ada otoriter, sama tadi yang satu yang lepas itulah. Ya. Gitu. Lalu, di Indonesia ini kan kita menganut sistem demokratif ya Bu. Gimana kalau misalnya kita tuh ada di dalam sebuah organisasi yang sebenarnya orang-orangnya tuh memang susah diajak bekerja. Lalu kita menggunakan metode otoriter gitu. Cuman karena kita ada di Indonesia, lalu kayak kita tuh gimana sih kok malah pemimpinnya otoriter gitu. Karena kita tuh orang-orang kita tuh kalau berorganisasi itu dengan bermusyawarah gitu, dengan partisipatifnya orang-orang gitu. Itu cara kita menghadapinya gimana ya kira-kira? Karena orang kita itu masih memandang otoriter itu sebagai cara atau treatment yang salah begitu, Bu. Ya, sebetulnya kalau saya sih ini sangat kontekstualize ya, meskipun gini tidak sangat kontekstual sebetulnya. Kalau kita mau bicara tentang gaya, itu sangat tergantung pada situasi yang kita hadapi itu seperti apa, dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita berhadapan atau audiens kita siapa, ya, anak buah kita tuh seperti apa orangnya. Itu menjadi sangat kontekstual kalau kita bicara gaya kepemimpinan, gitu. Jadi kita harus lihat dulu ini siapa yang kita hadapi, ya, orang-orang yang seperti apa, ya. Jangan-jangan kalau kita gunakan
gaya demokratis ya, pada saat keputusan X itu bisa jadi malah tidak efektif keputusannya gitu. Tetapi bisa jadi di satu saat kita perlukan itu ya, gaya partisipatorik untuk keputusan Y misalnya. Jadi sangat kontekstual sebetulnya gitu. Kadang-kadang saya sebagai seorang pemimpin gitu ya, anak buah gitu ya, ada beberapa kegiatan yang saya tangani. Kadang-kadang saya juga harus jadi otoriter, Mas, gitu, untuk konteks tertentu ya, tidak seluruhnya. Jadi gaya ini menurut saya ya, saya menjadi sangat dinamis gitu, bergerak dari tapi lebih dominan memang demokratis kan. Saya harus ngomong sama anak buah saya untuk keputusan ini misalnya. Tapi kadang ya di saat-saat tertentu, terutama keputusan-keputusan yang memang harus diambil pada saat itu juga saya menjadi seorang otoriter gitu. Bukan berarti untuk tidak meniadakan dengan meniadakan yang lain loh ya. Tetapi keputusan yang betul-betul juga bisa dipertanggungjawabkan gitu, hasil keputusan itu gitu. Jadi depending on the circumstance, depending on the situation that we face and who is our siapa lawan bicara kita ya, siapa yang kita hadapi, apa yang kita hadapi ya. Lalu anak buah saya apakah sudah siap gitu ya. Nah, kita sendiri yang bisa menakar gitu kan, gitu. Mas Hanif gimana? Jelas Bu, terima kasih. Ya, so depend on the circumstance ya, keadaan yang kita hadapi itu seperti apa gitu. Nah, kalau memang pada saat itu memang harus kita putuskan karena harus cepat ya, cepat tapi harus tepat ya, keputusan yang kita ambil ini harus betul-betul tepat dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi semua orang gitu, bagi organisasi gitu ya. Nah, itu memang jadi sangat dinamis sih menurut saya, tetapi tentu saja kita berupaya untuk menjadi pemimpin yang demokratis gitu kan. Harus banyak dengerin, harus banyak itu tadi ya, empati begitu ya. Itu Mas Hanif ya, bagus pertanyaannya. Lagi satu lagi mungkin. Ya memang seninya menjadi pemimpin tuh gitu Mas ya. Kadang kita harus memutuskan tuh sendiri gitu ya. Kalau terlalu banyak tanya yang lain ya, sementara waktunya sudah habis gitu ya, sehingga kita harus memutuskan gitu ya. Tetapi tentu saja kita harus punya satu prinsip bahwa keputusan yang saya ambil ini satu keputusan yang adil, tentu saja begitu ya. Oke, kalau tidak ada mungkin bahan segera saya berikan ya kepada buat teman-teman di WhatsApp dan juga nanti di e-learning system ya. Dan jangan lupa UK-nya dikerjakan ya, Mas dan Mbak ya. Baik, Bu. Lalu untuk perkuliahan kita upayakan minggu depan sudah selesai bahannya. Kalaupun tidak bisa selesai ya berarti akhir Juni setidaknya sudah semuanya selesai. Tetapi minggu depan saya sudah harus mempersiapkan soal untuk UK final. Jadi masih ada satu lagi dan sifatnya adalah case study. Jadi teman-teman harus pakai bahasanya sendiri masing-masing. Kalau kemarin kan masih banyak copy paste ya. Teori ini, teori itu. Teman-teman bisa copy paste. Nah yang besok yang terakhir ini adalah case study. Ya. Jadi teman-teman harus mulai belajar untuk menganalisis. Oke ya, gitu teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.
Ya, Ya, Bu, terima sehat-sehat. kasih. Terima kasih.